Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. MI Muhammadiyah Karanganyar yang Pak Guru banggakan. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ya anak-anak, kita kembali lagi pada pelajaran Al-Qur'an Hadis. Ya. Sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita mengawali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, pada kesempatan kali ini kita masih dalam bab yang sama, yaitu tentang bacaan qalqalah. Ya. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang pengertian dan huruf-huruf qalqalah. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang macam-macam qalqalah dan contohnya. Ya anak-anak, qalqalah ada dua macam. Yang pertama yaitu qalqalah sughra, kemudian yang kedua adalah qalqalah kubra. Pak Guru ulangi, qalqalah ada dua macam. Yang pertama adalah qalqalah sughra, yang kedua adalah qalqalah kubra. Sughra itu kecil, kubra itu besar. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu qalqalah sughra. Qalqalah sughra terjadi apabila ada salah satu huruf qalqalah yaitu ba, jim, dal, qaf, dan ta yang terdapat pada sebuah lafal karena berharokat sukun, bukan karena wakaf atau berhenti. Ya, jadi karena ada harokat sukunnya, bukan diwakafkan atau diberhentikan. Itu adalah qalqalah sughra. Cara membaca qalqalah sughra yaitu dengan dipantulkan atau menekan makhraj huruf dari huruf qalqalah yang berharokat sukun sehingga lafalnya memantul dengan kuat. Ya, jadi cara membacanya dipantulkan. Nah, kemudian ciri-ciri qalqalah sughra itu adalah terdapat di tengah lafal dan berharokat sukun. Nah, qalqalah sughra itu biasanya dia itu ada di tengah lafal, tidak di akhir ayat, ya. Dan ada harokat sukunnya karena adalah sukun asli, tidak dimatikan. Itu adalah qalqalah sughra. Kemudian kita masuk ke dalam contoh. Yang pertama pada huruf ba, ayatnya, contohnya yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Nah, ini huruf ba-nya ya. Yang Pak Guru beri merah-merah ini adalah qalqalah sughra. Contoh qalqalah sughra pada huruf ba. Tadi cirinya apa? Ada di tengah ayat atau ada di tengah kalimat. Nah, ini kan ada di tengah. Kemudian ada harokat sukunnya. Nah, ini ada harokat sukunnya ya. Ya. Ini adalah contoh pada huruf ba. Kemudian pada huruf jim, ayatnya alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Nah, di sini jimnya ini kan juga berharokat sukun dan ada di tengah ayat. Kemudian pada huruf dal. Ya, di sini ada wa ma adraka mal khutamah. Ya, di sini dalnya juga sama berharokat sukun dan ada di tengah ayat atau kalimat. Kemudian contoh yang kedua selanjutnya yaitu pada huruf qaf, ayatnya iqra wa rabbukal akram, berharokat sukun dan di tengah ayat. Kemudian pada huruf ta fawasatna bihi jam'a. Nah, ini berharokat sukun dan ada di tengah ayat. Ya. Ya, anak-anak, selanjutnya yaitu qalqalah kubra. Qalqalah kubra terjadi apabila ada huruf qalqalah ba, jim, dal, qaf, dan ta yang ada di akhir ayat
atau disukunkan atau matinya karena wakof. Nah, kalau qalqalah kubro itu ada di akhir ayat dan matinya bisa diwakofkan atau dimatikan. Tidak hanya karena sukun saja. Kemudian cara membaca qalqalah kubro yaitu dipantulkan atau menekan dengan lebih kuat makhraj huruf dari huruf qalqalah yang disukunkan atau dimatikan atau diwakofkan tersebut sehingga lafal huruf qalqalahnya memantul lebih kuat dan jelas. Jadi kalau qalqalah kubro itu pantulan hurufnya itu lebih kuat ya anak-anak, lebih jelas daripada qalqalah sugro yang tadi. Kemudian ciri-ciri qalqalah kubro tadi Pak Guru sudah jelaskan, biasanya ada di akhir kalimat atau ayat dan tidak mesti ada harokat sukun. Nah, kalau qalqalah sugro tadi kan harus ada sukunnya. Kalau qalqalah kubro tidak mesti ada sukunnya dan berada pada akhir kalimat atau ayat. Langsung saja pada contohnya, contoh qalqalah kubro pada huruf ba ayatnya tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, ini huruf ba-nya yang Pak Guru beri merah ini tidak berharokat sukun dan dia ada di akhir ayat karena diwakofkan maka dia menjadi qalqalah kubro. Wa tab. Nah, dipantulkan ya. Kemudian pada huruf jim was-sama'i datil buruj. Nah, sini jimnya juga sama tidak berharokat sukun dan ada di akhir kalimat. Karena diwakofkan maka dimatikan. Al-buruj. Seperti itu ya. Kemudian pada huruf dal sama iramadatil imad. Nah, di sini ada di akhir kalimat dan tidak berharokat sukun ya dan diwakofkan. Kemudian huruf qaf khalaqal insana min 'alaq. Sama ya, tidak mesti berharokat sukun dan ada di akhir kalimat. Karena diwakofkan maka dipantulkan. 'Alaq. Kemudian yang terakhir pada huruf ta wallahu min waraihim muhit. Nah, ini sama pada akhir ayat atau kalimat dan karena matinya karena diwakofkan. Itu ya anak-anak. Semoga anak-anak bisa paham. Kalau tidak paham silahkan nanti kalau ada kesempatan ditanyakan kepada Bapak Kasih atas perhatiannya. Bapak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.